Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang terhormat kepala desa, kepala dusun, tamu undangan, tokoh masyarakat, wabil khusus sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan Rijalul Ansor yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu hadir. Mudah-mudahan acara kita malam ini masuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu, Sayyiduna Muhammad pernah bersabda, kata beliau, inna lillahi. Entar dulu Bu, kok wa inna ilahi roji'un. Memang biasanya setelah innalillahi itu wa inna ilaihi itu mirip di kampung saya, Ustadz Ajli, ada yang wafat. DKM masjid, ya takmir masjid yang biasa mengumumkan itu ada halangan. Akhirnya ada jamaah yang inisiatif mengumumkan. Maklum tak biasa Tuan Guru grogi ketika mengumumkan di pengeras suaranya tuh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Karena memang setelah warahmatullahi itu wabarakatuh, ya mirip dengan orang kacicang lah. Setelah innalillahi itu wa inna ilaihi belum. Kata Nabi, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat sayyarah yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jadi malam ini Bapak Ibu, malaikat sayyarah sedang mendoakan kita semua, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat yang bertanya, Pak, ya Rasulullah, mohon maaf, ada kasus. Kasus apa Mas? Ada orang hadir di pengajian, di majlis zikir, di majlis ilmu, terus tapi bukannya ngaji ya Rasul, lalu malah tidur ya Rasul. Nah kalau yang demikian bagaimana? Apakah dosanya juga diampuni oleh Allah? Nah, orang yang tidur di pengajian pun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian, ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Jadi dengan saya itu santailah Ibu Bapak ya. Yang mau mendengarkan, yo alhamdulillah. Yang mau tidur, monggo. Yang mau dengarkan sampai selesai, alhamdulillah. Mau pulang duluan juga, monggo. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan jamaah. Karena di Jawa Barat itu Pak, ada mubalik yang takut ditinggalkan jamaah, akhirnya neror jamaah Pak. Nabi bersabda, dosa yang berada di pengajian itu semuanya Allah ampuni. Kemanakan dosanya? Ya dikasih sama orang yang pulang duluan.
Nah itu mubalik yang takut ditinggalkan jamaah, padahal nggak demikian. Ibu bapak hadirin sekalian, sebelum saya panjang lebar saya ingin menyapa dulu ibu-ibu. Bu, cinta sama Nabi? Oh, melempem. Cinta sama Nabi? Kenal sama Nabi? Tidak. Ibu cinta sama Nabi? Cinta dong. Cinta sama Nabi? Cinta dong. Kenal sama Nabi? Enggak dong. Nih saya ingin cek, benar gak ibu-ibu majelis taklim di sini cinta sama Nabi? Tunggu dulu, ini saya mau coba ini. Biasanya kalau kita mencintai seseorang, maka ucapan, kebiasaan, perilaku, bahkan makanan favoritnya kita perhatikan betul. Nih saya ingin cek ibu-ibu, benar gak cintanya sama Nabi? Makanan favorit Nabi apa, Bu? Sosis. Sosis belum ada, Bu. Nah bapak-bapak, makanan favorit Nabi apa, Pak? Kurma. Ternyata belum pada kenal sama nabinya ya. Biasanya Tuan Guru, kalau masyarakat kita ditanya apa makanan favorit Nabi, pasti kurma, Pak, yang jarang di kita. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, makanan yang ahabba, paling disukai Nabi, nah, paling itu ad-duba. Nah, ad-duba itu labu, Pak. Kalau di Jawa Barat namanya waluh, Pak. Kalau di sini apa yang suka dikolak itu? Labu. Ah, labu atau waluh. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, kalau Nabi disuguhi makan besar, Pak, Nabi itu pilih-pilih labunya dulu. Setelah beliau mencicipi labu, baru beliau menikmati makanan yang lain. Dari saat itu kata Anas bin Malik, saya paling senang makan labu karena saya tahu Rasulullah paling suka makan. Baru tahu Rasul senang labu. Kemana aja, Bu? Nah di kita itu Tuan Guru, karena informasi tentang Nabi itu sepotong-sepotong, pokoknya makanan favorit Nabi itu kurma saja yang jarang di kita. Efeknya ketika Ramadan penjualan kurma di Bali meningkat. Pertanyaan saya, kalau penjualan kurma di Bali meningkat, yang untung siapa? Petani Timur Tengah, karena di Bali itu tak berbuah. Coba kalau kita sampaikan fakta ini, Pak, bahwa makanan yang paling disukai Nabi itu labu, mungkin ekonomi petani kita sedikit terangkat, Pak, karena labu itu di pinggir rumah juga. Jadi betul nggak, Pak? Oke, makanya Ramadan sekarang itu sunnah Rasul itu kolak labu, Pak, yang dikolak itu ya. Oke, ternyata belum pada kenal. Kita kenalan dulu ya dengan Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta 5 menit saja sebelum saya panjang lebar. Kita kenalan dengan Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki lah. Bagi para kiai, para tuan guru, para santri, silakan dibaca kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi khusus tentang Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Dari mulai bangun tidur sampai Nabi sedang tidur, detail disampaikan dalam kitab itu. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi. Kata Siti Aisyah, Ibu, kalau Nabi menyisir rambut, beliau itu paling senang dibelah dua seperti ini, Pak. Sahih Bukhari. Jadi Siti Aisyah itu meriwayatkan kalau Sayyiduna Muhammad menyisir rambut, beliau itu paling senang dibelah dua. Kedua, ketika Sayyiduna Muhammad wafat, masih Siti Aisyah yang meriwayatkan dalam At-Tirmidzi, di rambutnya terdapat 20 lembar uban, tidak lebih. Uban di sini apa namanya? Uban ya. Jadi ketika Sayyiduna Muhammad wafat, Pak, uban di rambutnya itu cuma 20 lembar kata Aisyah, sisanya hitam. Ini penting disampaikan kepada umat, takut-takut ada orang kecicang
viral di TikTok ngaku-ngaku mimpi jumpa sama Nabi. Ketika diklarifikasi oleh pihak MUI itu, Pak, bagaimana tampilan Nabi dalam mimpi jenengan? Pak Kiai, rambutnya putih semua. Pak, itu Ganjar Pranowo. Karena dalam hadis Sayyidina Muhammad itu ubannya cuma 20 lembar. Ini penting. Kalau bukan Pak Ganjar, almarhum Pak Hatta Rajasa lah, Pak. Ketiga, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kita fokus dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika Sayyiduna Muhammad wafat, di jenggotnya terdapat 13 atau 14 lembar uban, sisanya hitam. Jadi saat Nabi wafat, uban di jenggotnya itu cuma 14 lembar, sisanya hitam. Nah ibu-ibu, selesai pengajian dari sini, pulang ke rumah, tolong perhatikan jenggot suaminya ya. Kalau di jenggotnya itu sudah ada 13 lembar, apalagi sudah ada 14 lembar ubannya, tolong jangan ditinggal-tinggal. Nah bagaimana suami saya itu sudah putih semua jenggotnya? Nah kalau begitu kedaluarsa. Terakhir lah biar cepat. Ini apa? Sarung. Kiai-kiai NU, kiai-kiai pesantren biasanya dipanggil dengan nada merendahkan oleh saudara-saudara kita. Saya sering menyebutnya TTM ya, tetangga tapi menyebalkan. Disebut kaum sarungan yang suka pakai sarung. Dijawab oleh Siti Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ketika Sayyiduna Muhammad wafat, beliau sedang memakai sarung, Pak. Dalam riwayat Tirmidzi itu kata Aisyah, ketika Sayyiduna Muhammad wafat, beliau sedang memakai sarung. Mayoritas ulama ahli hadis sepakat pakaian Nabi itu cuma 2 jenisnya, 1 gamis, 2 izarun, sarung. Bahkan dalam hadis-hadis tentang isbal, Sayyiduna itu menggunakan sarung. Manjarro izarohu, siapa yang menjuntaikan sarungnya. Jadi saya pakai sarung itu bukannya punya penyakit, Bu. Kata ibu-ibu itu, kasihan ya, masih muda sudah pakai sarung. Nyangkanya saya itu punya penyakit hernia. Saya lihat kiai saya pakai sarung, saya ikut pakai sarung. Menurut Siti Aisyah, Sayyiduna Muhammad itu wafatnya pun sedang memakai setelan sarung apa? Setelan sarung apa, Bu? Peci, kopiah. Karena tak elok bawa sarung atas helm. Biasanya kalau bawanya sarung, atasnya peci. Kata Siti Aisyah, Nabi punya 3 peci. Pertama peci putih, nah seperti Tuan Guru dan para kiai di depan. Kata Siti Aisyah, kalau Nabi sedang di rumah, sedang santai, Nabi itu paling senang pakai peci putih seperti itu tanpa sorban di kepala, Pak. Kalau Nabi mimpin acara resmi, nerima tamu, mimpin khutbah, beliau paling senang pakai peci dari Romawi yang muncung itu. Lalu beliau lilit pakai sorban. Kalau Nabi bepergian keluar kota, undangan ceramah maulid gitu, atau Isra Miraj lah, Nabi itu paling senang pakai peci yang ada tutup telinganya. Bahkan Pak, dalam hadis riwayat Abu Daud, peci itu pembeda antara, kalau di Bali sorban di kepala apa namanya? Udeng. Nah, peci itu pembeda antara udengnya kaum muslimin dengan udengnya orang kafir zaman Nabi. Kata Nabi, faslu ma baina imamatina wa imamatil kufar al-kulan zuwa. Bedanya udeng kita dengan udeng orang kafir, kita itu ada pecinya. Jadi peci itu pada zaman Nabi pembeda antara udengnya kaum muslimin dengan udeng orang kafir. Dari hadis-hadis ini Bapak Ibu, kita mengetahui Nabi pakai sarung, Nabi punya peci, pakai peci, Nabi sukanya makan labu. Ternyata Ibu Bapak, Sayyiduna Muhammad itu sosoknya tidak jauh dari kita.
Jangan menganggap Sayyiduna Muhammad itu sosok nun jauh di sana tak tergapai. Dalam hadis-hadis ini ternyata sosok dan perilaku beliau itu tidak jauh dari perilaku guru dan kiai-kiai kita di kampung. Sayyiduna Muhammad sering pakai sarung, kiai kita terkenal kaum sarungan. Sayyiduna Muhammad punya 3 peci, kiai kita tidak berani memimpin salat jamaah, memimpin ceramah, memimpin pengajian kalau tidak pakai peci. Betul gak Bu? Ini penting Pak, kita sampaikan. Ibu bapak hadirin sekalian, silahkanlah baca dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagi ibu bapak yang terkendala bahasa Arab, dulu guru saya almarhum al-maghfur lah tahun 2013, Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, salah satu ahli hadis kebanggaan orang NU, bikin aplikasi Pak di Play Store. Itu bisa dicek nanti di Play Store, potret pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Desainnya detail sekali Pak. Ingin tahu uban Nabi, klik, keluar hadisnya sudah terjemah bahasa Indonesia. Ingin tahu gigi Nabi, tinggal klik, keluar hadisnya sudah terjemah bahasa Indonesia, dan seterusnya lah. Ini memudahkan umat agar lebih mengenal sosok Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakanlah di download ya. Ibu bapak hadirin sekalian, saya tidak akan panjang lebar lah menyampaikan materi. Saya hanya ingin bertanya, apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena temanya ada tentang kebangsaan. Pertama, yang harus kita contoh dari Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Yang harus kita contoh dari Sayyiduna Muhammad dalam konteks kita hari ini adalah nasionalismenya, kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Makanya saya di Nahdlatul Ulama, wabil khusus saya di Gerakan Pemuda Ansor dengan sahabat Gustomi, Ustadz Hajli, saya didoktrin oleh guru-guru saya itu hubbul waton minal, cinta tanah air bagian daripada, awas Pak, pakai tok, hubbul waton, jangan pakai dot. Kalau pakai dot jadi hubbul wadon, itu beda artinya ya. Ini penting Pak. Meskipun ada sebagian kecil saudara-saudara kita yang protes, memang ada dari sananya cinta tanah air itu, memang ada dalilnya cinta tanah air itu. Saya gojlogi dia kepada Kiai NU itu, jangankan dalil mencintai tanah air, dalil ngerokok pun ada kita itu, tapi gak akan saya sampaikan hari ini Pak. Imam Bukhari meriwayatkan Pak, ketika Sayyiduna Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau istirahat sejenak di Zuhfah, satu perkampungan kecil di selatan kota Mekah. Beliau naik ke atas satu batu besar, lalu melihat keamanan sekitar, cocok atau tidak untuk melanjutkan perjalanan, karena sedang dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy. Ketika beliau sedang melihat situasi, tak sengaja beliau melihat jalan menuju Mekah. Cukup lama beliau berdiri, menatap terakhir kali kemana jalan itu berhenti, ke Mekah, tempat di mana Nabi lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, berkeluarga di Mekah. Hari itu harus beliau tinggalkan tanpa tahu kapan akan kembali. Sayyiduna Muhammad itu manusia Pak, punya hati, punya rasa. Beliau sedih harus meninggalkan kampung halaman. Tak terasa, kata Imam Bukhari, air mata beliau meleleh melewati pipinya. Lalu lisan yang mulia bergumam sambil menatap Mekah dengan berurai air mata. Kata Nabi, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, kata Nabi, tak akan pernah aku tinggalkan wahai Makkah tercinta. Sahih Bukhari. Lalu turun malaikat Jibril membacakan wahyu Allah, surah Al-Qasas ayat 85, jawaban atas kegundahan Sayyiduna Muhammad SAW meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Allah bersabda, innallazi
faradha alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu melakukan apa hukum-hukum Al-Quran itu, salah satunya hijrah, laradduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke Mekah. Ibnu Abbas menafsirkan ma'ad dalam ayat ini dengan Makkah Al-Mukarramah, dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Makanya kata Al-Imam Ismail Haqi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Bayan, setelah panjang lebar beliau menafsirkan ayat ini, Pak, di akhir beliau tulis, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air bagian daripada iman. Cukup segitu dalilnya, Pak. Kalau kurang masih Imam Bukhari meriwayatkan, idza qudima min safarin, kata Bukhari, kalau Nabi pulang dari luar kota, fanadhara ila judratil Madinah, lalu tampak tembok-tembok perbatasan Madinah, Nabi tancap gas mempercepat kendaraannya ingin segera sampai ke Madinah. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilai. Hadis ini punya dua poin. Satu, tentang kemuliaan Madinah. Dua, disyariatkannya mencintai tanah, disyariatkannya mencintai tanah. Takut ada yang protes cinta tanah air itu tidak ada dari sananya. Bukan tidak ada dari sananya, memang mereka saja yang belum pernah ke sana. Tinggal tanya kapan mau ke sana, sama siapa ke sananya, mau apa ke sana. Oke, itu yang pertama. Kenapa kita harus mencintai tanah air itu? Ini rasionalisasinya. Ibu bapak, saya ingin tanya, bisakah kita hidup tanpa punya tanah dan air? Bisa? Mustahil kita bisa hidup. Tak mungkin kita bisa mengamalkan keislaman dan keimanan kita tanpa punya tanah dan air, Bu. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air, mencintai tanah air adalah modal utama kita untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Nusantara ini, Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam di Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Ibu cinta Indonesia? Melempem. Ibu cinta Indonesia? Cinta. Suka mendoakan Indonesia? Jangan bohong. Kapan suka mendoakan? Setahun sekali pas 17 Agustus, Pak. Nah, itu mas bukan suka.